Sahabat, mulai hari ini saya dan istri insya Allah akan membuat konten sederhana, santai terkait dengan riset, menulis, dan publikasi. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Kita mengemas riset, menulis, dan publikasi dalam suasana yang santai. Baik, episode kali ini kita akan membahas sedikit terkait dengan salah kaprah yang selama ini ada di dunia riset, yaitu antara rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Gimana itu, Mak? Iya, itu kayaknya salah satu yang paling sering terjadi ya dalam konteks mahasiswa, pembimbingan mahasiswa dan penelitian. Jadi terkadang tidak bisa membedakan atau malah misplace gitu antara rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian. Jadi rumusan masalah itu kemudian diformulasikan dengan pertanyaan penelitian. Tapi kan boleh saja dalam bentuk pertanyaan. Iya, enggak dong. Karena rumusan masalah itu kan motivasi dilakukannya penelitian. Ya. Jadi rumusan masalah itu pernyataan. Contohnya. Pernyataan masalah. Contohnya. Gitu. Jadi misal nih penelitian tentang inovasi itu kan banyak dilakukan dalam konteks perusahaan besar di negara-negara maju. Tidak banyak yang melakukan kajian di konteks perusahaan kecil di negara berkembang. Nah, tidak banyak atau masih sedikit ini motivasi. Itulah ini rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu mestinya tidak dinyatakan dengan kalimat tanya. Kalau misalnya saya tulis mengapa belum banyak riset terkait dengan inovasi dalam konteks UKM di negara berkembang. Sehingga diperlukan kajian. Sehingga diperlukan. Jadi pertanyaan kemudian itu akan itu bukan pertanyaan. Sehingga diperlukan itu adalah pernyataan. Pernyataan, oke. Atau motivasi. Motivasi. Ya. Nah, kemudian kalau pertanyaan penelitiannya? Ya, pertanyaan penelitiannya adalah nanti setelah ada kebutuhan atau rumusan masalah tadi, maka ditanya bagaimana pengukuran inovasi di usaha kecil menengah. Kemudian kita bisa tanya nih, apakah misalnya keberadaan komunitas, apakah kinerja inovasi cukup tinggi di konteks UKM di Indonesia. Misalnya seperti itu. Sehingga rumusan masalah itu tidak sama dengan pertanyaan penelitian. Hanya saja sahabat, masalahnya adalah di Indonesia seringkali research question dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi rumusan masalah. Pada rumusan masalah adalah research formulation atau research statement. Problem formulation atau problem statement. Betul. Nah, kemudian pertanyaan penelitian ada research question. Jadi ketika sahabat menulis untuk konteks Indonesia bisa diterima karena semuanya sepakat. Tetapi ketika sahabat menulis untuk publikasi internasional atau nanti misalnya melakukan riset untuk disertasi atau untuk tesis di luar negeri, tolong kembali ke norma internasional bahwa rumusan masalah adalah research formulation, kebutuhan masalah, kebutuhan dilakukannya penelitian, problem formulation, atau problem statement, dan pertanyaan penelitian adalah research question. Semoga bermanfaat. Sahabat yang mempunyai pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Mudah-mudahan kami punya waktu untuk menjawab di episode selanjutnya. Terima kasih.